Mencegah step pada anak atau bayi dengan memberikan kopi ini sering sekali dilakukan oleh orang tua. Konon ini dipercaya sebagai bentuk pencegahan kejang terhadap bayi atau anak. Benarkah demikian? Lalu apakah benar kopi ini aman diberikan kepada anak-anak ataupun bayi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Bundi. Ngobrolin kesehatan masih bersama saya, Bidan Anggi. Nah, menanggapi video yang beberapa hari ini lagi viral Bunda tentang seorang ibu yang memberikan kopi saset kepada anak balitanya dengan beranggapan bahwa susu yang terkandung dalam kopi saset ini bisa mengurangi frekuensi buang air besar anaknya ini yang mulanya 10 kali menjadi 9 kali per hari. Ini sangat miris sekali ya Bunda. Nah, sebenarnya aman gak sih kopi ini diberikan kepada anak-anak ataupun bayi? Menurut penelitian, kopi memang memiliki sejumlah manfaat. Namun, pemberian kopi pada anak-anak untuk mencegah kejang ataupun step ini tidak terbukti secara ilmiah. Bahkan, kebiasaan tersebut hanyalah mitos yang sebaiknya tidak perlu dilakukan ataupun tidak perlu diikuti ya Bunda. Kafein pada kopi ini dapat membantu proses stimulasi kinerja otak. Namun di sisi lain, kafein yang diberikan kepada anak secara berlebih ini dapat memperparah kondisi kejang ataupun step. Selain kafein, kenapa sih kopi ini tidak boleh diberikan kepada anak-anak ataupun bayi? Karena kopi ini memiliki sifat diuretik, di mana proses diuretik ini akan mengganggu proses penyerapan kalsium pada tubuh anak, di mana kalsium ini sangat dibutuhkan pada anak-anak untuk membantu proses pertumbuhan tulang dan giginya. Menurut American Academy of Pediatrics merekomendasikan tidak ada kafein untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Sementara untuk anak-anak remaja usia 12 sampai 18 tahun ini harus membatasi jumlah asupan kafein kurang dari 100 mg per hari. Jadi lebih amannya ya Bunda, anak-anak ini dibolehkan minum kopi pada saat usia 18 tahun ataupun 18 tahun ke atas. Efek samping dari pemberian kopi pada anak-anak ataupun balita ini yang pertama menyebabkan jantung berdebar pada anak, di mana aritmia ataupun gangguan irama jantung yang terjadi pada anak-anak jika minum kopi secara berlebihan. Penyakit ini ditandai dengan takikardia ataupun jantung berdebar lebih cepat dari yang biasanya. Kondisi takikardia ini bisa berlangsung sampai beberapa detik, menit, ataupun sampai berjam-jam. Gejala dari takikardia ini sendiri, anak akan merasa pusing, lemas, kemudian rasa tidak nyaman di bagian dada. Yang kedua, bisa menyebabkan kekurangan cairan. Kopi ini justru dapat memberikan beberapa gangguan pada si anak ataupun si bayi. Pemberian kafein dalam jumlah kecil pun ini sangat berpengaruh pada si anak. Si anak ini akan merasakan pusing, kemudian perutnya sakit, bahkan bisa menyebabkan diare pada si anak tersebut. Selain itu, pemberian kafein ini akan memicu kondisi buang air kecil yang frekuensinya lebih sering. Jika kondisi ini terjadi, maka anak akan mengalami dehidrasi. Alih-alih untuk mengatasi kejang ataupun step, malah kopi ini akan memperburuk kondisi si anak tersebut. Nah, yang ketiga, ini dapat menyebabkan anak sulit tidur, di mana kafein yang terkandung di dalam kopi ini sebenarnya sebagai obat stimulasi untuk merangsang kerja dari sistem saraf pusat, di mana ini biasanya orang dewasa ini akan merasa energik dan terhindar dari rasa kantuk. Jika zat ini diberikan pada bayi, justru si anak ini akan sulit untuk tidur ataupun susah untuk istirahat. Jadi moodnya pun buruk, anak akan menjadi semakin rewel dan susah untuk istirahat. Nah, yang terakhir ini dapat menghambat proses pertumbuhan dari si anak ataupun si bayi.
Kopi ini memiliki sifat diuretik, di mana proses diuretik ini dapat menghambat proses penyerapan kalsium yang dibutuhkan oleh anak. Sementara kalsium ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain kalsium, kafein juga menghambat proses penyerapan dari beberapa mikronutrien ataupun mikronutrisi seperti mineral dan vitamin, sehingga gangguan pertumbuhan pun pada anak ataupun bayi akan terganggu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah bayi dan anak-anak boleh meminum kopi ataupun diberikan kopi? Jawabannya tidak ya Bunda. Jadi sesuai dari rekomendasi American Academy of Pediatrics, anak-anak boleh diberikan kopi pada saat usia 18 tahun ke atas. Jika anak terlanjur diberikan kopi kemudian muncul beberapa efek samping yang sudah saya sebutkan tadi, harap segera dibawa ke petugas kesehatan terdekat ya Bunda. Nah, demikian pembahasan saya mengenai bahaya pemberian kopi pada anak-anak dan balita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi wawasan baru buat bunda-bunda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.